yang sering ditanyakan, wah enak bapak-bapak, nanti di surga bininya bisa milih. Ya, nah kami dapat apa? Kalau kayak gitu ya ngapain saya rajin-rajin ibadah? Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, Allah itu tahu hati kita dan Allah tahu keinginan kita. Kenapa kaum laki-laki iming-imingnya adalah bidadari? Ini sebuah hal yang wajar, Pak. Karena laki-laki itu zuyyina linnasi hubbus syahawati, dihiasi pada diri seorang manusia, khususnya laki-laki itu hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat. Yang pertama yang disebut bukan perhiasan, minan nisa, perempuan. Kalau mau jujur, ya salah satu yang disukai laki-laki itu memang perempuan. Makanya ada orang yang punya lebih dari satu istri. Kan begitu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada SOP-nya. Salah satunya berlaku adil. Jadi ini adalah sesuatu yang memang disukai oleh kaum laki-laki. Makanya balasannya adalah bidadari. Katanya harta, tahta dan wanita. Ya, kalau harta kan itu banyak dan sedikitnya masing-masing berbeda. Tapi kalau yang namanya wanita atau mohon maaf ya, seks dalam hal ini itu disukai oleh semua laki-laki. Sampai orang itu siap bayar mahal kok untuk mendapatkan servis ini. Tapi dari jalur yang haram. Sehingga kemudian Allah beri iming-iming, salah satunya itu adalah bidadari. Tapi bidadari ini bukan satu-satunya yang Allah berikan kepada kaum laki. Nanti ketika dia sudah puas misalkan, ada hal lain yang Allah diberikan kepada dirinya yang kepuasan ini nilainya lebih daripada seorang wanita yang dia nikahi nanti di surga. Termasuk dipertemukan dengan istrinya. Lah terus para istri dapat apa Ustadz? Masa kami punya suami lebih dari satu? Ibu-ibu sekalian, apa yang disukai oleh ibu-ibu hari ini? Kalau ibu-ibu suka masak, nanti Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Namanya mungkin sama. Tapi ingat surga itu mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbin bashar. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Belum pernah terbetik di dalam hati. Namanya saja buah apel sama. Tapi nanti bentuknya berbeda, tesnya rasanya juga berbeda. Kalau para wanita itu suka perhiasan, maka Allah akan berikan kepada mereka perhiasan. Kalau ibu-ibu yang suka dandan di rumah pakai skincare macam-macam ya, sampai tebel begitu bedaknya 1 mili atau 2 mili begitu. Nanti di surga pun kita akan mendapatkan kesempatan apa yang hari ini kita pikirkan dan kita sukai. Jenengan suka shopping misalkan, suka makan, itulah yang akan Allah berikan. Karena tidak ada larangan di surga, tidak ada batasan. Jadi memang hadis secara khusus berbicara mengenai itu ada enggak Ustadz? Kalau secara rinci berkaitan dengan skincare dan lain-lain enggak ada. Ini kan secara umum bahwa di surga itu Allah tidak membatasi apapun. Kalau dulu Nabi Adam dilarang makan pohon khuldi. Kenapa? Ujian jamaah. Kita enggak ada larangan sama sekali kan begitu kan? Tinggallah kalian berdua di dalam surga, wakula dan makanlah, minumlah apapun yang ada di dalamnya, wala taqrabati. Satu saja, jangan kau dekati pohon ini. Berarti kita juga seperti itu. Tidak, itu untuk uji Nabi Adam di masa itu. Karena dari sinilah kemudian semua cerita dimulai. Coba, kalau Nabi Adam enggak makan buah kuldi, enggak ke bumi, kita dan jenengan enggak lahir, Pak. Kan begitu. Beliau berdua saja enak makan di surga. Tapi kan hikmah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian kita yang menjadi keturunannya, salah satunya kan memang untuk uji. Dari situ nanti Allah tahu mana manusia-manusia yang baik, yang memang mereka layak mendapatkan predikat solihin dan muttaqin, yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apa yang hari ini disukai oleh kaum wanita, itulah nanti yang akan menjadi perhiasan atau yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Yang jelas tidak akan pernah mengecewakan. Ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah, yang Allah persiapkan nanti di akhirat tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya yakinnya bahwa Allah nanti akan memberikan sesuatu yang paling kita sukai di dunia. Itu nanti akan Allah berikan, apapun itu. Tidak melulu berkaitan dengan seks, tidak melulu berkaitan dengan hubungan.
Karena ya masing-masing itu punya impian dan keinginan yang ini nanti akan Allah wujudkan di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.